Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an di muka bumi ini adalah merupakan satu karunia yang besar. Bukti tanda cinta Allah kepada kita semua, kepada alam semesta, terutama kepada manusia. Karena manusia itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baik penciptaan. Apa yang menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk yang lain? Karena manusia dikarunia oleh akal, oleh Allah berupa akal. Akal itulah yang dijadikan sebagai pegangan oleh manusia untuk melakukan setiap decision. Ada keputusan-keputusan di dalam kehidupan itu pasti berdasarkan akal. Dan akal ini tidak dianugerahkan oleh Allah kepada selain manusia. Maka Allah turunkan Al-Quran itu tujuannya adalah agar kita bisa memanfaatkan akal kita untuk bisa mengkaji Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah sebutkan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian setelah itu apa? Wabayyinatim minal huda, menjadi penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk sekaligus memberikan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu. Makanya ada istilah namanya tafsir ayat bil ayat. Kalau ada ayat satu yang tidak bisa dijelaskan, ternyata ada ayat lain yang menjelaskan ayat yang sebelumnya. Ini subhanallah, luar biasa. Tentu bukan ciptaan manusia. Mana ada ciptaan manusia yang sesempurna itu. Kalau kemudian ada yang memfitnah bahwa itu adalah perkataan Muhammad, oh salah. Betul-betul salah besar. Karena Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu bisa melahirkan satu kalimat Al-Quran? Tidak. Nah, kemudian setelah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, menjadi pembeda. Ya, Al-Furqan menjadi pembeda antara al-haq dengan yang batil. Di sinilah para pemirsa akal mulai berperan. Ketika manusia itu dianugerahkan oleh akal, dianugerahkan oleh Allah berupa akal ini, maka akal itulah yang akan mestinya bisa membaca ayat-ayat Allah, rambu-rambu Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menelaahnya melalui proses-proses fikir. Makanya sampai Allah itu memberikan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan begini. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak bertadabbur? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya akal manusia itu adalah merupakan karunia Allah yang terbesar. Maka bagi kita, kewajiban kita yang pertama kali memanfaatkan akal itu adalah untuk mengkaji Al-Quran yang telah dianugerahkan kepada kita, agar kita bisa mengambil seluruh isi Al-Quran itu untuk kebaikan. Kebaikan di mana? Kebaikan fid dunya wal akhirah. Kita tentu pasti mengetahui bagaimana arkanul iman. Rukun iman itu ada 6. Yang salah satunya adalah iman kepada kitab Allah. Dan iman kepada kitab Allah itu bukan hanya sekedar percaya, akan tetapi kepercayaan yang seperti apa? Apa hanya sekedar percaya bahwa Al-Quran dari Allah? Tidak. Sudah barang tentu kita juga harus tahu apa maksud Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi ini. Ternyata banyak sekali rambu-rambu yang harus kita kaji, yang harus kita fahami bersama, karena itu merupakan pengarah agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu 2 hal yang kalau kalian mempelajari itu maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang pertama kali ada banyak sekali. Wajibuna nahwal Quran. Yang pertama adalah iqra, bacalah. Maka pantaslah kalau ini menjadi bacaan yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq.
dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhan. Maka ketika kita melakukan apapun, hendaklah kita permulaannya kita awali dengan Al-Quran, minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu sebagai amalan kita untuk istiqomah.